Diceritakan bahwasanya dalam Al-Jami' As-Sahih Imam Tabari, tiga pentolan Quraisy datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Walid bin Mughirah, Aswad ibnul Muttalib, kemudian Umayyah bin Khalaf. Datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bernegosiasi bagaimana caranya membujuk Nabi Muhammad ini agar mau bersepakat dengan mereka. Karena memang mereka menggunakan segala cara ya untuk menghentikan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didatangi pamannya sudah, orang yang paling dekat dengan Rasul, supaya menasihati ponakannya ini untuk berhenti dari dakwah. Kemudian diancam juga sudah, masih terus saja, bahkan makin banyak, makin hari makin banyak pengikutnya. Akhirnya mereka melakukan dialog dengan Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya deal-deal politik lah, deal-deal kesepakatan yang saling menguntungkan. Apa yang mereka katakan? Wahai Muhammad, katanya, kami punya tawaran nih, bagus sekali tawarannya. Apa tawarannya? Bagaimana kalau seandainya kita buat kesepakatan, kita mengikuti ibadahmu 1 tahun, kemudian setelah itu engkau mengikuti ibadah kita 1 tahun. Dua-duanya untung, gitu kan? Nggak ada yang dirugikan, semuanya terakomodir, semuanya bisa dilakukan dua-duanya. Dan sehingga kalau seandainya ada kebaikan pada kami, pada ibadah kami, pada kepercayaan kami, maka engkau juga bisa mendapatkan kebaikan itu karena pernah ikut beribadah bersama kami. Kebalikannya, kalau ada kebaikan di antara apa yang engkau bawa, maka kami juga mendapatkan kebaikan tersebut karena kami juga ikut beribadah bersamamu. Jadi ini deal-deal kesepakatan yang ditawarkan oleh orang-orang kufar Quraisy agar Nabi Muhammad SAW kemudian rela untuk beribadah bergantian, setahun beribadah kepada berhalanya orang-orang Quraisy, kemudian tahun berikutnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan oleh orang Quraisy. Apa jawaban dari Rasulullah SAW? Maka Allah menegaskan dalam masalah ini malah masalah prinsip agama, ini masalah dasar agama, akidah. Maka Allah mengatakan, turun ayat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah, wala ana a'bidum ma abatum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Jadi declare ya, clear bahwasanya dalam urusan agama, ibadah kita masing-masing. Silahkan kalian beribadah menurut kepercayaan kalian, dan kami akan beribadah menurut kepercayaan kami. Dan sekarang ini banyak orang-orang yang kebablasan ya, dengan nama toleransi, kemudian juga dan lain sebagainya. Ada orang salawatan di gereja, ada orang kemudian ngikutin acara-acara peribadatan orang lain supaya kemudian masuk di foto dan disebar di media sosial, sehingga orang menilainya, wah ini orang paling toleran dan lain sebagainya. Maka dalam masalah akidah jelas ya, masalah ibadah kita masing-masing, silahkan kalian beribadah dengan apa yang kalian percayai, dan kita beribadah dengan ibadah kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkaitan dengan pengulangan ayat. Kenapa ada pengulangan ayat? La a'budu ma ta'budun, ya. La a'budu ma ta'budun. La wala antum a'biduna ma a'bud. Kenapa ada pengulangan ayat? Yaitu maksudnya ulama menjelaskan ya, wala antum a'biduna ma a'bud. Dua ayat yang kedua dan ketiga ini menjelaskan, maksudnya adalah sekarang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma abadtum, ya. Maksudnya adalah, wahai orang-orang kafir, aku nih enggak akan beribadah dengan apa yang kalian ibadahi sekarang ini. Kemudian Allah mempertegas lagi, wala ana a'bidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud. Dan nanti sampai nanti meninggal, tahun yang akan datang, tahun yang akan datang,
maka aku juga tetap tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi ini ya, kenapa ada pengulangan dalam surat Al-Kafirun, bukan tidak ada maknanya, ada maknanya, menjelaskan bahwasanya sekarang ini aku tidak akan menyembah, dan nanti tahun yang akan datang sampai meninggal, sampai kiamat datang, bahasanya seperti itu, aku juga tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi ini maksud pengulangan yang ada dalam surat Al-Kafirun.